Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Abdullah dari UPTD SMP Negeri 1 Blega. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata menyebarkan Merdeka Belajar. Baik, kita mulai yuk. Ada 3 topik bahasan, yaitu 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Lanjut. Nah, kita akan menjalani 5 modul topik Merdeka Belajar. Mulai dari modul 1, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Mengenali diri dan peran sebagai pendidik dimulai dari mengenal diri sendiri, seperti kelemahan diri untuk dikelola menjadi kekuatan. Kemudian menyadari kebutuhan untuk terus belajar agar mampu memberdayakan murid menjadi manusia yang merdeka. Apa itu manusia yang merdeka? Manusia yang merdeka yaitu manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain secara penuh. Lanjut. Apa peran saya sebagai pendidik? Yang pertama di sini menjadi fasilitator yang akan mengantar siswa menggapai mimpi dan cita-citanya. Kemudian guru di sini menjadi jembatan, di mana pengajar yang akan menjadi jembatan bagi siswa dalam menuntut ilmu. Kemudian menjadi sumber belajar. Guru menjadi salah satu sumber belajar, maka dari itu guru berkewajiban mengupgrade dirinya. Kemudian tanggung jawab. Pendidik haruslah memiliki tanggung jawab, baik dalam hal intrinsik ataupun ekstrinsik. Yang terakhir adalah teladan. Teladan yang akan membimbing dan menjadi inspirasi siswa, baik secara akademis ataupun non-akademis. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Bismillah, saya akan menjadi guru yang menyenangkan, dirindukan murid karena selalu memberikan energi positif, selalu mengupgrade diri dan bisa beradaptasi atas perubahan yang ada. Kemudian selalu mengupgrade diri dan bisa beradaptasi atas perubahan yang ada. Kemudian menjadi teladan yang baik agar bisa menjadi sumber inspirasi. Modul 2, mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh, menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian menuntun potensi murid dan menebalkan sesuatu yang baik dalam dirinya agar bukan hanya mendapatkan kecerdasan, namun juga ada yang baik sehingga ia tumbuh kuat dalam potensi yang dimiliki. Nah, terakhir, buah manis dari sebuah tuntunan adalah perkembangan akal dan budi pekerti murid yang baik dan menjadi budaya kebaikan. Pendidik selama 1 abad. Jadi pendidikan selama 1 abad, metode pengajaran zaman kolonial Belanda itu seperti ini. Sistem pendidikan perintah dan sanksi, jadi selalu memerintah dan ada sanksi, ada hukuman. Kemudian sistem penilaian atau penghargaan yang terlalu berorientasi pada kecakapan kognitif saja. Jadi kecakapan kognitif di sini sangat penting di era kolonial. Namun Ki Hajar Dewantara di sini punya gagasan sendiri, yaitu sistem pendidikan yang humanis dan transformatif serta dapat memelihara kedamaian dunia. Disebutnya yaitu sistem Among. Apa itu? Yaitu adalah ing ngarsa sang tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Di depan memberikan teladan, di tengah membangun semangat,
dan yang di belakang mengikuti kebaikan itu. Lanjut. Menjadi manusia yang utuh, manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka adalah manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya secara mandiri, dan inilah yang disebut dengan kodrat kita sebagai manusia. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Segala kepentingan anak-anak didik, baik yang berkaitan dengan kehidupan dirinya maupun di sekitarnya, harus berdasarkan kodrat alam dan zaman di mana ia tumbuh. Asas Trikon. Yang pertama, komunitas. Pemahaman merupakan pengembangan pendidikan yang harus dilakukan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik. 2. Konvergen merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber di luar negeri, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Yang terakhir adalah nomor 3, konsentris. Merupakan pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri, karena tujuan utama pendidikan kita adalah menuntun tumbuh kembangnya anak setinggi-tingginya sesuai dengan karakter budaya kita sendiri. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara beranggapan bahwa budi pekerti ini adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Lebih lanjutnya, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individual. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Selamat dan bahagia, ini kata kuncinya. Sebagai pendidik, sebaiknya tidak hanya memberikan informasi atau pengetahuan tentang materi yang diajarkan saja, namun juga dapat dengan memberikan pemahaman kepada murid dan melihat dari sudut pandang murid. Pendidikan akan berjalan dengan baik jika setiap pendidik memiliki pemahaman bahwa pendidikan hanyalah sebagai tuntunan bagi murid agar selamat dan bahagia sesuai dengan kodratnya. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik bagi murid, membimbing murid untuk menjadi versi terbaik mereka untuk bangsa Indonesia. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikir, melainkan juga secara tidak langsung berperan dalam memperbaiki budi pekerti. Apa yang harus guru lakukan? Yuk guru bisa, yuk bisa, yuk merdeka. Menciptakan ekosistem pembelajaran yang menyenangkan dan dapat menjadi tempat tumbuh kecerdasan sosial dan emosional melalui pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Membimbing murid untuk menebalkan dan menemukan kebaikan sekaligus keunikan dalam diri mereka sebagai bekal kehidupan dan penghidupannya. Yang terakhir, mendampingi murid untuk menemukan kesadaran bahwa pendidikan karakter, adab lebih utama daripada kecakapan kognitif.
peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Ingat itu. Sangatlah perlu adanya kolaborasi dan pemahaman yang sama, baiknya antar keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan lingkungan yang optimal baik bagi murid. Trisentra pendidikan. 3 wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga di sini sangat berpengaruh, apalagi sesuai dengan agama yang saya anut, yaitu Al-Ummah Madrasatul Ula. Di sini bahwa seorang ibu itu adalah sekolah pertama. Lanjut berikutnya adalah masyarakat. Masyarakat di sini akan menjadi ekosistem yang luar biasa untuk mempengaruhi pendidikan baik secara psikologis ataupun biologis seorang anak. Kemudian nomor 3 adalah sekolah. Di sekolah di sini berperan luar biasa karena di sekolah di sini adalah tempat di mana mereka bisa mengembangkan bakat dan minatnya yang akan ditemukan oleh guru pendamping. Ketiganya berperan dan berkontribusi sangat besar dalam mengembangkan pengetahuan, menumbuhkan budi pekerti luhur, dan menstimulus keterampilan murid. Ki Hajar Dewantara, misi pendidikan, merdeka belajar. Misi pendidikan tidak bisa diraih hanya dengan satu jalan. Semua lingkungan pendidikan wajib bekerja sama dalam membangun pendidikan. Lingkungan keluarga tetap menjadi lingkungan pendidikan paling utama dalam membangun pendidikan etika, agama, serta perilaku sosial. Sementara itu, lingkungan sekolah menjadi lembaga wiyata yang menyampaikan ilmu pengetahuan serta pendidikan keahlian. Selanjutnya, lingkungan masyarakat menjadi lokasi anak belajar membangun karakter serta kepribadiannya. Baik, terima kasih atas atensinya. Yuk bisa yuk merdeka. Salam hormat, saya Abdullah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.